سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Yuk kita analis kembali, seperti misalnya kita dalam keadaan sakit, flu dan pilek, boleh nggak pakai inhaler? Seperti kita sedang sakit di bulan suci Ramadan, berobat di siang hari, boleh nggak disuntik? Nah, hal seperti itu, ya, yang harus kita persiapkan. Nanti udah terjadi baru repot, ya. Justru kita persiapkan hal apa saja sih yang terjadi. Bagaimana ketika si imam, ya, di sholat tarawih, ketika di rakaat kedua selalu membaca surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Nah itu ya, insyaallah kita awali dengan fadilah-fadilah keutamaan di bulan suci Ramadan. Ya, saya kutip salah satu karya Imam Besar Masjidil Haram. Beliau wafat di tahun 1335. Nah, berarti ini sesudah masanya Syekh Nawawi, atau kalau di kita satu masa dengan Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Ya. Beliau bernama Syekh Abdul Hamid, ya, Al-Maki Asy-Syafi'i. Di sini beliau memberikan wasiat saat kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian memfirmankan dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 183, kemudian banyak juga hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan bulan suci Ramadan. Di antaranya kullu amali bani Adam lahu illa saum fa innahu li wa anna azzi bih. Setiap amalan Bani Adam itu bagi dirinya sendiri, terkecuali saum, puasa. Puasa ini Allah langsung yang balasnya, dan ibadah puasa adalah ibadah yang tidak ketahuan. Kalau sholat kita ketahuan sama orang, masuk masjid takbiratul. Tapi kalau lagi puasa, kita main bisa, silaturahmi bisa, kerja bisa, nggak ketahuan. Ya, satu puasa yang memang satu amalan yang memang Allah langsung balas. Fihi tuftahu abwabul jinan, dibukakan bulan di mana dibukakan pintu surga, semua pintu surga. Wa tughlaqu abwabun niran, ditutup semua pintu neraka. Wa yusaffadu kullu syaitan, setan semua dirantai, diborgol di bulan suci Ramadan. Yang dirantai setan. Jadi bohong ketika ada orang di bulan suci Ramadan ketemu setan, ketemu kuntilanak yang suka bikin vlog, aku di bulan suci Ramadan uka-uka libur, karena memang setannya nggak ada. Kalaupun memang ada, berarti setan-setanan gitu. Karena setan semua dirantai. Tapi kok kenapa kita masih berbuat maksiat kepada Allah? Wal hawa akhbasu min sab'ina syaitanan. Hawa nafsu itu lebih dahsyat, lebih jelek daripada 70 setan. Jadi ketika kita melakukan maksiat di bulan Ramadan, itu bukan dari setan, tapi dari hawa nafsu. Nah, ini yang paling penting. Fihi yanjalil malikul ghafar wa fihi tustajabu da'wat wa tunalur raghabat. Ya. Bulan di mana diijabah doa kita. Kalian mau apa? Maka sampaikan kepada Allah di bulan suci Ramadan. Nanti diijabahnya bisa sebulan kemudian, bisa 2 bulan kemudian, bisa 3 bulan kemudian. Itu yakin, tergantung aplikasi yang kita miliki. Kalau memang kita rajin ibadahnya, maka akan lebih cepat diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerdekakan manusia-manusia yang sudah memang yakin ahli neraka.
Allah di bulan suci Ramadan mengangkat siksa-siksa orang yang sedang disiksa di alam kubur. Bulan apa? Bulan suci. Maka ketika bulan suci Ramadan ada istilah orang tua kita, jangan dulu takbiran sebelum malam takbir. Karena mereka mayit yang sedang disiksa itu senang datang bulan suci Ramadan karena nggak disiksa. Ketika takbir mereka panik lagi, wah beres di Ramadan, beres. Ada anak kecilnya baru tanggal 27, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti khawatir mayitnya marah, goblok ngeprank gua nih. Maka paribasa kolot dulu apa? Pak Mali, apa? Pak Mali jangan dulu takbir sebelum waktu, itu maksudnya. Pak Mali di situ berarti kasihan kepada si mayit yang memang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa madharatan lil qalbi, bulan suci yang mana akan mensucikan hati kita, lisan kita minad dunub, dari dosa-dosa. Wa unzila fihi ala sayyidil basar, Allah turunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah. Kemudian Al-Qur'an pun tarhisan bisaum liman asabahu marad, bagi mereka yang sedang terkena penyakit, terkena musibah, Allah berikan keringanan, dispensasi bagi mereka yang sedang sakit atau dalam keadaan udzur. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Itu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah. Ya, keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan. Ya, insyaallah sebagaimana kita ketahui bahwa napas kita akan menjadi tasbih di bulan suci Ramadan. Ya. Bahkan ada satu hadis yang memang satu riwayat mengatakan ini dhaif, satu riwayat mengatakan ini maudhu. Yaitu salah satu hadisnya naumus shaim ibadah. Puasa di bulan suci Ramadan adalah ibadah. Betul. Tidur kita akan menjadi ibadah jika diniatkan menyelamatkan dari perkumpulan yang mengundang ghibah. Ya, daripada kita berghibah, daripada kita ngomongin orang lain, mengguncing orang lain, maka tarekat yang paling terbaik di akhir zaman adalah tidur. Kalau tidur aman, kalian pun nggak megang handphone, kalian pun nggak bakal main segala macam. Kalau tidur, kalian pun tidak akan menghibah orang lain. Kalau tidur, kalian pun tidak akan pernah bermaksiat. Betul nggak? Apalagi tidurnya diniatkan untuk bisa ibadah. Bisa ibadah, salat tarawih. Ya, biar salat tarawihnya semangat. Kenapa kita nggak semangat? Yang pertama, kita itu ketika berbuka puasa, karena memang bulan di mana Allah limpahkan rezeki, sudah ketahuan, sudah jelas. Hari pertama puasa namanya apa? Munggah. Munggah apa? Munggah ilmu atau munggah makanan? Makanan. Biasa kita minum air putih saja, betul nggak? Tapi Ramadan, lihat, ya, minimarket, makanan yang memang identik dengan bulan suci Ramadan sudah siap sekarang. Jadi kalian jangan ketakutan, tidak ada bahan pangan, yang penting ada, uangnya. Apa? Jus, es buah. Anak kita pesan apa lagi? Satu lagi apa? Yang sedang viral, mixue. Mixue lah tulisannya, pokoknya mixue itu. Ya, mixue itu. Apalah minuman-minuman boba segala macam, itu semua berjajar di rumah kita, alhamdulillah. Pokoknya insya Allah yang nggak mampu pun maksain di hari pertama minimal ada sayur babat. Tapi walaupun nggak ada sayur babat, nggak usah bubat babet. Nggak ada daging, nggak usah banting piring. Ya gantinya kepalanding. Tapi insya Allah tetap kita bisa eling, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Yang penting niatnya. Ya, ini dari padilah-padilah dulu. Nanti insya Allah kalau memang masih ada pertemuan, ya nanti kita bahas syarat sah puasa, pembatalan puasa, syarat wajib puasa, sunnah-sunnah puasa, makruh-makruh dalam berpuasa. Ini padilahnya dulu, keutamaannya dulu bulan Ramadan. Deh.
Sudah kebayang ya suasana kita menjadi hangat. Punten, mohon maaf. Yang kerja di luar, kapan kalian bisa makan bareng bersama keluarga? Ayo. Kalau saya sih nggak kemana-mana, siang makan bareng, sore makan. Tapi yang kerja, ada momen pas bulan puasa itu buka bareng bersama keluarga. Kadang-kadang kalau kita bukan bulan Ramadan, nggak maksain untuk pulang itu sebelum maghrib. Aku mahangkewe. Tapi bulan suci Ramadan, kalian bisa maksain. Pengen ngejar waktu, ingin berbuka bersama. Lah, emangnya ketika kita yang sudah berumah tangga menatap wajah istri, istri menatap wajah suami saat makan, apakah itu bukan pahala besar? Besar pahala. Kan saya sering ngomong, istri menatap wajah suami saat makan, pahalanya sama dengan menatap Ka'bah. Mencium suami sama dengan mencium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam, pas banget itu. Kata istrinya, Pak, kok ngerasa nyium Hajar Aswad beneran ya? Itu kan pahala yang luar biasa. Kita bareng 5:30, katakan jam 6 lah, H-15 menit. Anak kita tuh udah berjajar, bener gak? Sudah bikin porsi masing-masing. Ini saya, kakaknya, ini adiknya, ini punya saya secara kelan mikir 15 menit ya, oke. Begitu tok, bareok, tumpah semua. Bapaknya mah biasa, damang. Siapa yang beresin? Ibunya. Bayangin coba, setengah jam ibunya udah beres-beres. Mbak kebayang. Kalau punya anak kecil, berarti sambil gendong anak kecil. Suaminya mah santai. Beres buka puasa, istrinya beresin bekas buka, cuci piring sambil gendong anak kita yang kecil. Suaminya yang masih ngerokok ngudut mainan. Keren kan suaminya tuh. Terus mau lebaran, yang beli baju duluan suaminya. Itu suami nggak punya pikiran itu suami. Istri kita tuh bulan Ramadan seperti Holland Bakeri, tahu Holland Bakeri? Muter kayak kincir pagi sampai. Nah makanya suami kalau ada rezeki kasihin, biar suami istrinya dulu yang beli. Jangan kita duluan yang beli, kecuali mereka ridho. Kenapa? Kita menghargai mereka. Ya, mereka itu sangat capek dan kita muliakan. Bahkan di sini direkomendasikan watusanu bihil ibadah bil qiyam. Harus banyak ibadah di tengah malam. Harus banyak ibadah di tengah. Yang berkenan jamaah nanti mau ibadah tengah malam, yuk, gak apa-apa ikut ke Cimapan ngaji bareng. Di saya full bulan Ramadan habis tarawih istirahat setengah jam ngaji sampai jam 1. Antri, nanti ngaji lagi habis subuh sampai jam 8, ngaji lagi habis zuhur sampai asar, jeda asar ngaji lagi sampai, maka saya nggak terima panggilan bulan Ramadan, full santri. Ayo siap, istri tihula. Ya, BTN keselnya habis taraweh, mana sana insyaallah, ya, kita ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji tauhid, ngaji nahwu sorof juga. Namanya kalau santri bilang pasaran. Bilangnya apa? Pasar. Ngaji. Kita nggak bisa baca Al-Quran. Kan saya sering bilang, ulang terus surat Qul Huwallahu Ahad. Kita belum lancar, masih terbata-bata membaca Al-Quran. Justru itu yang lebih besar pahalanya. Membaca Al-Quran dengan terbata-bata lebih besar pahalanya. Imam Nawawi mengatakan dalam At-Tibyan fi adabi hafalatil Quran, daripada orang yang membaca Qurannya lancar. Kita sudah hafal surat Yasin, tapi kita nggak lihat Quran, tetap pahalanya lebih baik walaupun sudah hafal melihat membaca Al-Quran. Pahalanya dua, pahala membaca mulut, pahala melihat. Tuh, ya keutamaannya bulan suci Ramadan. Apalagi wa tilawatul Quran, sudah jelas. Di bulan suci Ramadan memperbanyak membaca ayat suci Imam Syafi'i di bulan suci Ramadan itu khatam Al-Quran 60 kali. Kita ada nggak 10%? Genap kali 1/6 atau 0,6%. Mudah-mudahan. Ya memang tidak diwajibkan untuk menghatam Al-Quran. Yang jelas tiap hari walaupun satu ayat, jangan tidak membaca
Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal Al-Baqarah 185. Ramadan itu memang bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi perbanyak baca Al-Qur'an. Mudarasatuhu kullal ala dawam mudarasah kemudian kita mengkajinya secara istiqomah kontinu wa kasratu shadaqah memperbanyak sedekah. Awas, sedekah ini lebih baik sebelum buka. Namanya takjil. Kalian punya rezeki, kasih. Jangan takut habis duit buat belanja nanti kemana? Ke mall atau ke Jalan Tohaga. Kasih. Kalau sedekah sesudah buka itu sebenarnya bukan sedekah. Daripada nggak habis kasihin orang gitu. Ya kan? Mubadir. Tapi itu bukan, tetap boleh-boleh saja, sah-sah saja. Awas jangan salah persepsi nih. Sah-sah saja. Maksudnya sedekah ya sedekah juga. Tapi bukan saya rasa berdasarkan kitab. Jadi memang kalau sebelum itu kemakan. Anda kebayang nggak? Makanan pertama yang masuk ke orang puasa itu makanan dari sedekah kita. Kebayang nggak pahalanya? Maka Syahibur Ratib Al-Haddah dalam kitab Risalah Mu'awanah, kitab Da'watul Tammah, ketika saya diminta atau ditanya ingin miskin atau kaya, saya memilih kaya. Hanya orang kaya syariat yang bisa mampu pulang haji umrah tiap tahun. Emangnya nggak gede pahalanya sholat di Masjidil Haram? Hanya orang yang lebih yang bisa memberikan sedekah di bulan suci Ramadan. Tapi kayaknya tujuannya baik. Kalau kita sekarang doang pengen kaya, waktunya udah kaya poho gitu. Saya sering ingatkan ketika punya uang, sisihkan 100.000, beli Al-Quran 2, taruh di masjid. Sekarang ingat pas punya duit lupa. Tapi insya Allah tujuannya apa? Tujuannya untuk bersedekah di bulan suci Ramadan. Silakan takjil dari ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Jadi kata santri itu takjil itu masdar. Jadi makanan penyegera, makanan pembuka. Jadi takjil itu umum. Setiap makanan yang pertama kali masuk ke mulut kita namanya takjil. Kurma, begitu beduk makan kurma, takjil. Begitu beduk makan huduk, ya huduk takjil. Bukan takjil itu apa sih? Kurma bukan. Takjil itu makanan pembuka, namanya takjil. Sunnahnya kurma. Kalau nggak ada kurma, air zam-zam. Yang kemarin sudah dibahas, tiap tahun Allah tambahkan air zam-zam itu di malam nisfu Sya'ban. Kalau nggak ada air putih, air putih. Sudah. Kalau Imam Nawawi bukannya begitu doang. Selama hidupnya beliau tidak pernah tidur menempelkan punggungnya ke kasur. Tidurnya cukup begini. Karena sehari semalam beliau itu taklim 18 jam. Sisanya berarti dari 24 berapa? 6 jam. Dipakai ngarang kitab. Bukanya cuma air aja seteguk. Sahurnya begitu. Kalau kita kan bukan puasa, mindahin waktu makan. Mindahin waktu. Kita makan sehari berapa kali kalau nggak puasa? 2, kadang 3. Kita juga sama puasa. Makannya berapa kali? 2 kali. Buka, makan. Jam 12 sedikit, bukan makan, ngawadang. Tapi tetap aja nasi. Kalau nggak pop mie, indomie. Sahur, makan lagi. Berapa makan? Berapa kali? Ketika berpuasa bertambah atau berkurang? Bertambah. Jadi bukan puasa. Maka kata ulama, puasa kita puasa awal. Hanya menahan lapar dan nanti kita bahas 5 hal yang akan membatalkan puasa secara batiniah. Secara lahiriah tidak batal. Salah satunya ghibah, berbohong. Kalau orang tua kita dulu bilang, kamu mah seperti apa tampolong ruksak. Tahu tampolong ruksak apa aja masuk?
Apa aja? Bala-bala masuk, buras masuk. Tapi boleh nggak kita makannya itu lahap alias gembul? Boleh. Makan gembul. Para waliullah, para kekasihnya Allah, ada wali itu yang torekatnya makannya banyak, tapi dihancurkan dengan ibadah. Terbukti. Ya, kalau saya pribadi memang dari dulu waktu zaman di pondok, karena memang sudah dibiasakan makan, buka puasa kurma makan langsung. Langsung kita pakai ibadah dengan tarawih, itu akan hancur lagi. Lapar lagi, pernah nggak ngerasain? Tiap malam malah habis tarawih lapar deh itu. Lapar lagi nggak? Wajar, nggak apa-apa. Terus kita habis makan nih, habis tarawih makan lagi nggak masalah. Hancurkan dengan ibadah, baca Al-Quran 2 atau 3 lembar. Lapar lagi, makan lagi nggak masalah, baca Quran lagi. Yang ada makannya terus, baca Qurannya. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau wali itu begitu, dihancurkan dengan zikir kepada Allah. Enggak semua wali itu kecil. Maka Imam Sya'rani dalam kitab At-Tabaqatul Kubra, qad ghalita aktsarun nas fi wasfi ahli shalah. Sangat keliru jika seseorang menyifati wali itu harus pakaiannya jelek, badannya kurus karena sering puasa. Salah. Wa kana Ahmad Badawi, walinya Kutub Ahmad Badawi, badinan, gemuk, ghalidus saqain, pahanya besar. Ketika jalan, bruk bruk bruk. Makanya banyak. Tapi bukan berarti orang yang makannya banyak bukan wali. Banyak. Abu Ya Said Al-Maliki, besar nggak badannya? Besar. Luar biasa. Cuman kebanyakan para wali itu banyakan, tapi nggak semua. Ya. Jadi wali itu kan bilang makannya sedikit-sedikit. Kalau kita makan sedikit-sedikit, maka beda tipis. Kasratu shadaqah, perbanyak bersedekah. Wa ziyadatu tausiah alal iyal, ada ya sunnah melebihkan nafkah kepada anak istri. Kan biasa misalnya sehari berapa? 500.000. Amin. Sehari berapa? 500.000. Bukan sebulan sehari. Beda sultan. Sultan beda. Nah, kalau bulan suci Ramadan tambahin jadi 600.000. Tapi sudah kebukti sih ya. Biasakan makan 4 sehat 5 sempurna, minimal di hari pertama kita tambahkan sirup ABC. Bukan iklan lah, bukan endorse, sebutin aja lah, nggak apa-apa ya. Sirup lah, sirup-sirup entah itu merek Marjan, ABC, kita selalu tambahkan. Minimal ada pop es buat anak kita. Ya, ketika kita memberikan itu, niatkan dalam hati kita memberikan nafkah lebih ya Rabb. Allah balas 1000 kali lipat. Jangan kalian kira memberikan sedekah kepada anak istri itu bukan pahala besar. Justru pahala yang terbesar bersedekah adalah kepada anak istri. Ya kalian usaha untuk siapa? Untuk anak istri. Ketika anak istri kita minta, kita ada. Kenapa harus pelit? Buat masa depan belum tentu nyampe. Buku masa sekarang dibutuhin, sok macam-macam. Untuk masa depan, untuk masa ya, tapi tergantung kacamata kalian. Ya, mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki kita di bulan suci Ramadan. Allah berikan kesehatan, juga kekuatan. Jangan sehat aja, tapi kuat ibadah di bulan suci Ramadan. Wal ihsan ilal aqrib, memberikan kebaikan di bulan suci Ramadan kepada kerabat-kerabat. Makanya di kita ada parsel, ada bingkisan. Itu sunnah hukumnya, bukan adat kebiasaan di Indonesia. Kita punya tetangga dekat, dikasih samping apa, sarung apa? Wadimor. Paling tua sarung wadimor. BHS sebutnya ke wadimor uwa. Kecubuk uwa. Makanya wadimor itu sarung paling tua, ya. Makanya merasa pakai sarung wadimor jangan di barisan pertama. Kalau ada yang barisan pertama wadimor tarik, wah belakang wah. Wah mundur aja. Harus ngalah wah. Ngasih bingkisan, sarung, merek apa saja. Itu bukan adat saja, tapi namanya sunnah. Ketika kita ada rezeki lebih, kita belikan sarung 1 kodi, niat sedekah di bulan suci Ramadan.
Ya. Jadi apakah hal itu sesuatu kebiasaan yang dilakukan di Indonesia? Bukan. Littiba'i sayyidil abtal. Itu karena ittiba kepada junjungan kita yang gagah berani. Siapa? Rasulullah. Apakah Rasul berbagi? Berbagi. Apakah kalian tidak ingat kisah seorang anak yatim yang sedang menangis ya saat Idul Fitri, kemudian dirangkul oleh Rasulullah, yang kemudian dibawa ke rumah, mengatakan kepada anaknya Fatimah, ini akulah sebagai adikmu, wahai Hasan Husain, akuilah ini sebagai paman. Ya, kemudian dibelikan apa? Pakaian oleh baginda Rasulullah. Ittiba kepada Rasul. Rasul pun banyak bersedekah. Kan udah beberapa kali saya ingatkan, Rasul itu hanya untuk pribadinya saja. Beliau itu nggak mampu. Tapi untuk urusan sedekah, ya Rasul luar biasa. Apalagi saat masih ada istri yang pertama. Siapa? Siti Khadijah. Luar biasa. Apalagi keutamaan bulan suci Ramadan. Bayangkan keutamaan yang sudah terlihat dan sudah kita alami di bulan suci Ramadan. Rizki bertambah. PNS atau orang yang kerja bertambah rizki nggak di bulan suci Ramadan? Ada apa namanya? Nah itu THR. Keluarnya kapan THR? Ada nggak THR bulan haji? Ada nggak THR itu keluarnya berapa? Ya, saat ini kan viral. Nanti udah mendekati apa? Lebaran pasti ada meme atau imot tuh yang bersebaran nanti itu. Ya, hilal belum datang segala macam, THR belum kelihatan. Bertambah rezeki kita di bulan suci berkah. Maka dari satu bulan kemarin kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Keutamaan bulan suci Ramadan. Ya. Dan ya diakui atau tidak diakui. Di pesantren saya pun santri itu kumpul-pulnya di bulan suci Ramadan. Kalau selain Ramadan ada yang sakit lah, ada yang pulang lah, ada izin inilah. Tapi bulan suci Ramadan udah dikunci, nggak ada izin apapun. Ngaji,